Jadi apa yang mau dikonfirmasi lagi? Karena memang sudah begitu hukum perangnya. Cuma pertanyaannya, ya apakah ini seluruh pengurus TPNPB OPM, termasuk di sini ketua OPM harus jelaskan itu. Apakah itu dia ada di bawah kendali organisasi OPM atau lepas kendali nih? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Ketua OPM. Baik, hormat Pak Bishop dan juga semua pembicara-pembicara malam ini dengan topik yang sangat penting untuk bagaimana bisa mengelola informasi dan juga secara baik mencerna setiap kata-kata dan argumentasi yang baik supaya kita tidak salah menginterpretasi dari setiap itu perbendaharaan kata kita. Jadi yang pertama kami perlu kembali merujuk berbicara soal TPNPB OPM, kami kembali merujuk kepada dasar konstitusi. Karena semua perang, perjuangan secara politik, perjuangan sayap militer, TPNPB, kemudian diplomasi OPM internasional, termasuk perjuangan rakyat sipil, dan semua itu sudah ada di dalam Konstitusi 1 Juli 71 yang sudah disahkan pada 1 Juli 1971 dan berlaku sampai dengan detik ini. Jadi kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami muliakan, harus diketahui, merefleks kembali ke sejarah kami bahwa 1985 itu 1985 itu Injil masuk di atas tanah Papua di Mansenam. Dan saat itu memang orang Papua sudah memiliki Tuhan. Dan di dalam konstitusi 1 Juli 71 dalam mukadimah itu sangat jelas bahwa perjuangan bangsa Papua sangat menghormati Tuhan, mempersilakan Tuhan sebagai pelindung perjuangan bangsa Papua, dan selanjutnya menyatakan bahwa perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan suci dan bermartabat dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Jadi itu menjadi patokan dari perjuangan TPNPB OPM. Dari sejak awal sampai dengan kami ada dan sudah disahkan, belum pernah diamandemenkan, karena itu kami belum melakukan sebuah kongres untuk mengamandemenkan konstitusi itu atau meniadakan pasal utama yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada dalam perjuangan bangsa. Jadi mungkin saya mengerti apa yang tadi disampaikan oleh juru bicara kami, mungkin berdasarkan realitas, kemudian ada fenomena hal-hal lain yang membuat mungkin agak sedikit menyampaikan dengan nada yang disampaikan. Yang tadi kami dengar bahwa TPNPB tidak kenal Tuhan apa segala macam. Tetapi kami sekali lagi kami perlu sampaikan bahwa jangan salah menginterpretasi itu, bahwa bangsa Papua bukan bangsa kafir, bangsa Papua bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kami mengenal Tuhan dan perjuangan ini kami taruh atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran oleh Tuhan. Jadi kami perlu lebih implisit kepada peristiwa penyerangan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, di Kalimera, di distrik Awibon, bahwa dalam pantauan terakhir, memang apa yang disampaikan oleh Tuan Juru Bicara itu sangat tepat, bahwa di beberapa titik yang merupakan rawan, itu sudah kami menyampaikan bahwa masyarakat sipil tidak boleh masuk di tempat perang. Mengapa kami menyampaikan bahwa masyarakat sipil tidak boleh masuk ke tempat perang? Artinya untuk melindungi masyarakat sipil. Jadi itu harus dimengerti, bahwa karena nanti bisa ada istilah dari TNI biasa menyatakan bahwa itu kena peluru kealpaan atau kena peluru nyasar dan segala macam. Jadi itu dalam situasi perang itu tidak boleh masyarakat sipil ada di situ, karena kami menghormati hak-hak masyarakat sipil untuk tidak boleh kena peluru dari TPNPB atau TNI, itu maksudnya. Sekarang tidak dibenarkan kalau bukan dalam situasi perang baru ada suatu peristiwa yang terjadi, entah itu dari TNI terhadap rakyat sipil Papua yang tidak bersalah, atau dari TPNPB terhadap rakyat sipil Papua atau non-Papua yang tidak bersalah, itu yang nanti tergolong dalam kategori pelanggaran HAM. Karena dalam perspektif pelanggaran HAM,
dalam perspektif kemanusiaan di hukum internasional, everybody as a human being is equal. Jadi tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih istimewa, entah itu dari Jokowi sampai dengan Ketua OPM, sampai dengan RT dan RW, semua sebagai manusia itu dia equal, punya hak yang hidup, yang harus dijamin oleh semua institusi yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan kalau TNI membunuh masyarakat sipil tanpa identitas itu sebagai TPNPB. Dan juga TPNPB membunuh masyarakat sipil Papua atau non-Papua tanpa identitas itu sebagai TNI Polri. Dan saya sudah menjelaskan berkali-kali berdasarkan hukum internasional bahwa yang bangsa Papua lawan adalah sebuah sistem kolonial yang menjajah, menindas rakyat bangsa Papua. Dan siapapun yang menjalankan sistem yang menindas rakyat Papua itu merupakan lawan kami. Dalam arti bahwa masyarakat sipil itu bukan lawan kami. Entah itu Papua dan non-Papua. Kami kembali lebih implisit dalam kasus yang terjadi di Kalimera, di Awibon, bahwa itu kami akan menunggu bahwa identifikasi yang tadi disampaikan oleh Tuan Juru Bicara, bahwa itu mereka dari intelijen atau informan dari TNI Polri, itu akan menjadi ukuran kami. Itu dijamin oleh kami. Kalau memang itu ada senjata yang didapat, peluru atau juga pistol yang didapat oleh masyarakat sipil, itu kami tahu karena kami punya banyak pengalaman. TNI selalu memakai masyarakat sipil sebagai informan untuk kapan saja. Kami sudah pernah dibunuh beberapa kali. Pemimpin-pemimpin kami dicegat, dibunuh, misalnya seperti Kelly Kwalik, kemudian seperti Tadius Yogi, kemudian seperti beberapa pemimpin, termasuk Dani Kogoya, Mako Tabuni, dan segala macam, dari aktivis sampai dengan mereka yang di hutan, ini karena informan-informan yang entah itu dari masyarakat sipil. Oleh sebab itu, untuk menjaga integritas perjuangan, memproteksi pemimpin-pemimpin, itu merupakan hukum yang cukup keras, bahwa kalau ada indikasi masyarakat sipil yang menjadi informan pasti, itu memang akan menjadi target. Jadi, itu hal yang harus dimengerti oleh seluruh saudara-saudara non-Papua yang ada di seluruh tanah Papua. Tetapi kalau Anda bukan termasuk daripada informan, itu mesti harus ada sebuah pendekatan yang persuasif dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan, supaya ketika situasi itu terjadi, di bagian TNI Polri juga Anda aman, di bagian TPNPB OPM juga Anda aman. Tadi saya sudah mendengarkan sedikit apa yang disampaikan oleh penasihat kami, Pak Hengki Rumbewas, bahwa dulu di Markas Victoria sampai sekarang ya, itu kami ada bersama-sama dengan beberapa orang Makassar yang pernah ditawan oleh Brigadir Jenderal Setjafet Rumkorem. Jadi waktu Setjafet Rumkorem dan Prai, mereka menangkap beberapa orang Makassar itu, mereka ditahan dan anak-anak mereka sampai sekarang ada sama-sama dengan kami dan mereka menjadi pejuang. Itu mereka orang Makassar. Kemudian ada beberapa dari Cina, ada beberapa dari Afrika yang mereka terus ada bersama-sama dengan kami. Mereka biasa mendukung perjuangan kami. Jadi perjuangan Papua Merdeka jangan diambil dalam konteks yang sangat kerdil, sangat kecil, bahwa itu hanya orang Papua saja. Kami membutuhkan saudara-saudara kami dari Indonesia, dari negara mana dalam konteks kemanusiaan yang mengerti tentang hak rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Itu merupakan kekuatan kami karena mereka mendukung kami. Jadi kami perlu mengklarifikasi di titik itu supaya jangan sampai semua berpikir bahwa TPNPB OPM hantam rata segala macam. Jadi ada etika yang harus tolong dihormati oleh seluruh saudara-saudara dari non-Papua dan juga orang Papua, karena saat ini memang betul-betul kami lihat tadi ada saudara orang Papua yang juga ikut korban. Ini kami harus lihat ada hukum adat. Kalau ada orang secara adat, nilai-nilai adat, kalau kami memperlakukan orang itu yang tidak bersalah, itu dalam hukum adat itu sangat berbahaya. Nyawa itu akan tetap kejar kami, dan itu akan menjadi hal yang
betul-betul akan mengancam kami selama kami hidup. Dan hal-hal ini perlu diperhatikan. Satu hal penting di sini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh TPN PB OPM dan juga rakyat Papua, bahwa saat ini perjuangan bangsa Papua sangat sensitif di tingkatan internasional. Sangat sensitif. Harus digarisbawahi bahwa dalam konteks kemanusiaan itu sangat equal, maka kalau ada sesuatu yang kami lakukan itu merupakan pelanggaran HAM, itu akan menjadi catatan bagi diplomat Indonesia untuk mematahkan diplomasi kita di tingkatan internasional. Dan beberapa asumsi-asumsi yang selalu disampaikan oleh Jakarta kepada kami, misalnya sebagai kriminal dan segala macam, itu akan menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk terus mendiskreditkan perjuangan kami bahwa kami adalah kriminal. Oleh sebab itu, saya merefleks kembali ke belakang, lihat pejuang-pejuang tua-tua kami, seperti Bernard Mawen, Kelly Kwalik, Tadius Yogi, Yudas Daniel Kogoya, Lokbere, Rum Korem, kemudian semua pejuang-pejuang tua, mereka betul-betul dedikasi mereka persembahkan di medan perang. Peluru makan peluru, senjata makan senjata, mereka buktikan itu di medan perang. Sampai betul-betul mereka mengangkat standar perang TPN PB OPM sampai ke tingkat internasional itu karena perang itu dilakukan di lapangan terbuka dan terbukti mereka betul-betul diakui kekuatan mereka, termasuk Willy Monde dan juga Ferry Awom dan semua kekuatan tua-tua kami. Dan ini bukan berarti kami membuat sesuatu yang menyalahkan proses yang saat ini sedang terjadi, tetapi harus diketahui bahwa perang itu ada ukurannya dalam hukum internasional. Tadi kami pikir sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan bahwa sampai saat ini memang status kami masih dalam status di mana Indonesia belum mengakui kami sebagai tentara, dan Indonesia selalu menstigmatisasi kami bahwa kami ini kriminal. Dan kami sedang berusaha sampai ke tingkatan di mana Indonesia harus mengakui kami. Karena hukum perang itu dia akan berlaku dan dia akan dihitung di internasional ketika negara yang menjajah kami dan kami yang sedang berjuang untuk merdeka itu tiba pada satu titik di mana ada sebuah memorandum of understanding bahwa kami TPNPB adalah sebagai kombatan dan Indonesia adalah juga negara yang menjajah kami. Di situ baru hukum perang itu akan di-apply. Ketika hukum perang itu akan di-apply, ada intervensi internasional atau ada jaringan internasional yang nanti mengkawal, entah itu satu peluru saja bunyi, itu dihitung. Entah itu satu masyarakat sipil Papua dibunuh, itu akan dihitung oleh hukum perang internasional. Dan itu yang kami sedang menempuh ke sana. Jadi, perlu diketahui bahwa memang dalam pemahaman organisasi Papua Merdeka dan Tentara Nasional Papua Barat, kami betul-betul sangat jenuh melihat bagaimana Indonesia belum pernah membuka sebuah ruang yang demokratik untuk berbicara dengan kami sudah sampai dengan 62 tahun ini. Oleh sebab itu, tingkatan-tingkatan perang militer TPNPB memang pada tahapan bagaimana kami mau menciptakan krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pembangunan, agar intervensi internasional itu bisa melihat masalah Papua dengan cepat dan tepat. Jadi kami meminta kepada pemerintah Indonesia tidak bisa melepaskan atau membiarkan proses dan pelanggaran HAM atau juga konflik-konflik kemanusiaan ini terjadi, dan itu merupakan ada semacam proses pembiaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini tidak boleh dilakukan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab harus membuka diri untuk bagaimana TPN PB OPM dengan Indonesia harus duduk berunding untuk menyelesaikan perjuangan bangsa Papua. Yeah. Jadi itu mungkin hal yang bisa kami tambahkan, dan dengan penuh rasa hormat bahwa semua masyarakat sipil yang ada di beberapa wilayah, 7 wilayah yang sudah disebutkan oleh saudara juru bicara, itu tolong diperhatikan baik. Satu hal yang mungkin kami menambahkan, ada konsekuensi penting, konsekuensi perang yang harus dihitung secara baik oleh pihak TPN PB OPM dan juga oleh pihak TNI Polri. Kami melihat bahwa
ada semacam sebuah balas-membalas ke masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil sedang menjadi korban. Jadi kalau di satu wilayah perang yang dimana orang non-Papua itu menjadi target, kami mulai melihat bahwa ada modus operandi di mana operasi-operasi intelijen itu ada melakukan, konsekuensinya itu. Jadi tabrak lari semua masyarakat sipil. Ada masyarakat sipil Papua di beberapa titik itu dibunuh tanpa identitas. Tidak tahu siapa yang bunuh. Dan kami menilai bahwa ini konsekuensi di mana bahwa masyarakat sipil ini menjadi korban yang di mana pemerintah Indonesia dengan kami organisasi Papua Merdeka secara bertanggung jawab harus mulai mengambil itikat baik, duduk secara demokratik untuk menyelesaikan proses perjuangan bangsa Papua di Papua, dan Indonesia sebagai negara yang bermartabat harus membuka diri dan berbicara dengan kami. Baik, saya setuju. Demi kemanusiaan, supaya semua memperhatikan rambu-rambu. Dan Pak Jeff, saya sangat apresiasi pernyataan Anda yang cukup berani, yang secara tidak langsung bertentangan dengan statement-statement yang di lapangan, terutama soal pernyataan Pak Sebi Sambom yang mengatakan tidak pakai agama, ini tidak ada urusan agama. Kami tidak berjuang berdasarkan agama dan kemanusiaan, tidak peduli. Itu sangat tidak benar. Itu sangat menciderai perjuangan TPNPB OPM sebenarnya selama ini, yang sebenarnya sudah di atas angin. Ya, seperti yang dikatakan Manguni Tulen ini. Mengenai hukum perang yang disampaikan oleh jubir OPM, saya rasa sangat merugikan perjuangan OPM selama ini untuk merdeka. Karena dunia internasional tidak akan diam dengan aksi brutal ini. Ini kan sangat merugikan. Maksudnya, jangan terpancing dong. Kalau kalian sudah mengatakan ini perjuangan suci untuk kemerdekaan Papua, berjuang dengan bermartabat, ya, jadi jangan terpancing. Kalau misalkan TNI Polri melakukan hal-hal yang brutal, ya tidak manusiawi, melanggar HAM, kalian jangan balas itu. Nanti bedanya apa? Orang akan bilang, ya sama saja, ya biarin aja. Seperti itu. Itu kan justru merugikan. Betul apa yang dikatakan Manguni Tulen. Jadi yang saya maksud, saya senang karena Anda berbicara secara netral demi kemanusiaan, ya, tidak mendukung kedua belah pihak. Apalagi Anda sebagai ketua OPM, ya, ini kan kita berbicara bahwa pengumuman perang yang bermartabat, perang suci ini demi kemerdekaan Papua, itu janganlah dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang amat sangat menodai HAM gitu. Padahal sebenarnya selama ini Anda di atas angin loh. Artinya orang semua jadi menghina, mendiskreditkan TNI Polri, ya, dengan apa yang dibuat selama 60 tahun ini. Dan muncul Anda dengan pernyataan-pernyataan yang mengedepankan soal perjuangan suci. Tiba-tiba muncul WPA lawan TPNPB dengan begitu sadisnya baku bunuh. Lalu kemudian muncul lagi ini sekarang, orang yang sudah tidak bersenjata, puluhan orang disandra begitu, lalu kemudian dibunuh, dibantai, seperti termasuk orang Papua sendiri. Dengan foto yang dikirim oleh Sebi Sambom sendiri, itu menunjukkan bahwa tanpa belas kasihan sama sekali. Nah, ini yang saya bertanya besar, pertanyaan besar muncul. Apakah ini yang merupakan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Papua? Saya mau tanya dulu Pak Lewis Pry. Pak Lewis Pry, silakan Pak, selamat sore, shalom. Anda sebagai diplomat OPM, silakan Pak. Selamat malam untuk semua. Oke, kembali ke saya berapa posting waktu di Twitter, saya juga dapat reply, balasan juga dari beberapa kita punya orang Indonesia juga dong balas dengan video-video tentang kemarin antara TPN orang juga, dan dong bilang ini contoh bahwa ini TPN orang juga ada baku bunuh sendiri. Jadi ini satu example yang kita bisa lihat bahwa Indonesian diplomat sekarang dong bisa pakai itu sebagai alasan untuk kasus jatuh kami punya perjuangan juga. Dan itu saya pikir kembali ke kami dari TPN OPM, mungkin masalah itu mungkin segera cepat kami selesaikan. Dan kembali ke apa yang tadi
sudah bicara. Kami juga sebagai satu media yang kami pakai itu Global Campaign, kami sering advocate dan kasih tahu orang-orang Indonesia bahwa di Papua itu sangat daerah-daerah 7 daerah di Papua itu daerah konflik, dan itu kami sering update kasih tahu mereka bahwa jangan ke daerah itu. Dan itu bukan satu kali, ini I think since 2019 kita mulai sebarkan informasi ini kepada masyarakat Indonesia juga bahwa daerah-daerah ini daerah konflik dan tidak boleh masuk. Dan itu yang tadi Sebi bicara itu memang benar. Kami sering kasih tahu masyarakat Indonesia tentang daerah-daerah ini daerah konflik tidak boleh masuk. Tapi saya lihat bahwa kasihan masyarakat yang masuk ke negara Indonesia itu mungkin mereka tidak dapat banyak informasi mungkin dari media Indonesia, juga itu mereka punya failure untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa daerah-daerah ini daerah konflik dan sudah diumumkan bahwa tidak boleh masuk. So I think one of the failure itu Indonesian media, they are not doing their part into advising Indonesian people, kasih sama masyarakat Indonesia bahwa ini 7 daerah di Papua ini daerah konflik dan tidak boleh masuk. Dan saya juga support statement tadi dari Jubir TPN-OPM bahwa memang ini benar. Kami sudah berapa kali, I think since 2018 setelah pernyataan resmi dari TPN-OPM mulai lakukan perang, dan mereka sudah kasih tahu bahwa ini daerah tidak boleh orang Indonesia masuk. Dan kita tidak bisa bilang bahwa ini belum pernah TPN sebarkan informasi ini, tidak. Itu sudah dari awal tahun 2000, mulai tahun 2018 I think. Itu kita mulai sebarkan informasi ini bahwa daerah-daerah ini daerah konflik. Dan saya pikir the biggest failure itu yang tidak sampaikan kepada masyarakat Indonesia itu Indonesian media itself. It's not doing the part into telling the Indonesian people bahwa ini daerah-daerah ini daerah konflik dan tidak boleh kamu masuk. Dan kami tidak bisa salahkan masyarakat kecil, mungkin mereka tidak tahu bahwa ini daerah ini sudah daerah rawan begitu. Jadi ya ini mungkin input sedikit dari saya di sini. Terima kasih. Ya. Bapak Bishop, saya tambah sedikit. Maaf. Jadi ini sangat penting. Nanti saudara-saudara pengusaha, entah siapa saja masyarakat sipil dari Papua dan non Papua, memang ada banyak memori, ada banyak pengalaman bahwa orang Papua, orang sipil dijajah itu sudah 62 tahun. Itu sudah berakar dalam benak orang Papua, tetapi orang Papua itu mengerti nilai-nilai kemanusiaan. Dan ada beberapa hal yang penting untuk harus diperhatikan bahwa khususnya di daerah-daerah pendulang tradisional, tempat mencari emas, ini orang Papua punya pengalaman di beberapa titik. Misalnya di wilayah Nabire dan di wilayah Mambramo, itu semua pendulang-pendulang itu diorganisir oleh TNI Polri, Bapak Bishop. Ini satu hal yang harus diketahui, bahwa TNI Polri, mereka menduduki tempat-tempat masyarakat adat Papua, dan mereka memakai segala macam cara untuk memonopoli semua kekayaan-kekayaan emas yang ada di masyarakat adat. Bahkan di Nabire itu sudah terjadi beberapa kali penembakan terhadap masyarakat sipil, kemudian penipuan, bahkan sampai ada itu WTS dari Jakarta yang dibawa sampai masuk sampai ke hutan-hutan. Itu bermalam saja itu bayar dengan emas. Bagaimana perempuan sapa dari Jakarta yang tidak mau tidur satu kali, bayarnya dengan emas 1 gram atau 2 gram. Bah, ini luar biasa. Itu kan yang mereka cari itu uang. Jadi kita jangan terlalu gila untuk cari-cari uang, masuk sampai ke wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau, sementara kita harus berpikir juga tentang nyawa kami. Dan ini yang harus coba tolong difikirkan dulu bagi semua masyarakat sipil, entah itu saudara-saudara non-Papua dan juga orang Papua. Dan karena pengalaman terlalu banyak bahwa
ada proses intimidasi, pencurian, penguasaan wilayah oleh militer di daerah-daerah yang merupakan vital, yang ada emas, tambang seperti sudah terjadi di Nabire, kemudian di Mamramu, sekarang Yahukimo ini merupakan lahan baru yang mulai dari 2017 itu sudah mulai ditemukan di Yahukimo sampai dengan dekat Bovendigul itu wilayah emas, dan ini memang betul-betul orang bukan sedikit ada di situ. Jadi ini menjadi sasaran yang harus diperhatikan bahwa dalam pemikiran OPM, entah siapa saja, kalau memang memiliki indikasi yang sedikit agak mencurigakan, itu berbahaya, dan ini harus diperhatikan. Kemudian kami ingin tegaskan kepada bupati-bupati di daerah-daerah vital yang tadi sudah kami sebutkan 7 wilayah itu, tolong kepada bupati-bupati dan saudara-saudara yang ada di DPRD, itu Anda wakil rakyat yang harus mengerti fenomena ini sedang terjadi. Perang ini sedang terjadi. Kalau Anda membiarkan proses ini, nanti akan terjadi konflik horizontal, konflik vertikal, yang di mana tanggung jawab Anda sebagai wakil rakyat untuk mengakomodir semua masalah-masalah sosial, politik, dan konflik militer yang sedang terjadi di Papua. Dan ini tolong diperhatikan semua proses ini. Bukan hanya kepada kami TPNPB OPM saja, tetapi ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, mulai dari gubernur, DPRP, DPRD, sampai semua. Bila perlu semua instansi dan juga masyarakat sipil menekan untuk kedua aktor utama ini, yang selalu bikin konflik di Papua, yaitu TNI, Polri, dan TPN OPM harus duduk, mulai berunding, berbicara secara martabat untuk mengatasi semua masalah di Papua. Terima kasih. Oke, Bisof, saya tambahkan. Terima kasih sekali Kak Jeffrey. Yang Kak Jeffrey bicara terakhir itu memang salah satu penelitian saya, dan itu benar. Apa yang di wilayah-wilayah area Dulang ini memang dimanfaatkan oleh TNI Polri. Itu saya mengakui, dan saya bilang itu benar. Dan memang terjadi banyak sekali pelanggaran di sana. Jadi ya, kita sebagai kemanusiaan tidak membelah siapa saja, tapi apa yang menjadi riset dari TPNPB itu benar, dan TPNPB juga sudah melarang hal-hal itu kepada masyarakat. Saya pikir ini satu yang diungkapkan oleh Kakak Jeffrey ini positif sekali, dan terima kasih atas jawabannya Kak Jeffrey tadi. Cuman kami dengar nanti dari lapangan kira-kira itu terjadi seperti apa yang kemarin di Yahukimo. Ya, terima kasih juga buat Bapak saya ini, Bapak Pak Parai. Aduh, kita berjumpa cuman di media. Selamat malam, selamat malam. Saya akan keluar, saya mau pamit. Jadi saya punya pesan kepada semua pekerja HAM, LSM, tidak membela TPNPB OPM, tidak membela TNI Polri. Anda lakukan kerja-kerja Anda, melakukan investigasi, implementasikan hukum internasional. Kalau TPNPB OPM salah, kami salah. TNI Polri salah, TNI Polri salah. Itu harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua sudah masuk juga memberikan penjelasan yang sangat edukatif dan meneduhkan ya. Pak Louis Pry juga, yang saya ingin sampaikan sebenarnya berdasarkan seperti apa yang kata Pak Nimrod Rum ini, bahwa iya, kalau artinya kita sudah sebarkan informasi dan semuanya, ternyata media Indonesia memang tidak menyampaikan itu, karena memang ya Anda tahu sendiri misalkan ya mestinya sejak masuk paradoks Papua seperti ini, kan Ketua OPM sering masuk, mestinya Sebi Sambom, anak-anak buah sekarang, ya umumkan di sini dong, supaya orang semua dengar ini, karena ini didengar oleh seluruh Indonesia, pemerintah Indonesia semua dengar ini, supaya tidak ada lagi alasan. Karena kalau Anda bisa hanya di media luar negeri saja, belum tentu bisa masuk, belum tentu masyarakat umum bisa dengar. Tapi kalau paradoks Papua, walaupun terbatas yang menonton live-nya, tapi ini semua apa yang disajikan oleh paradoks Papua ini disebarluaskan di seluruh pedalaman, sampai di hutan-hutan, sampai di istana negara. Ya, jadi itu sebabnya ruang ini semestinya Anda gunakan supaya Anda bisa informasikan. Ya, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang beranggapan kami tidak tahu, kami tidak ini, atau pemerintah beralasan segala macam, oh kami nggak tahu ada pengumuman seperti itu dan bla bla bla, mereka lihat paradoks Papua nggak bisa bantah lagi, gitu. Jadi maksud saya, tolonglah hentikan itu dan bebaskan. Minta tolong Pak Sebi Sambung, Ketua OPM,
tolong bebaskan mereka itu yang tidak bersalah, yang tidak bersenjata, dan mereka yang tidak terindikasi dengan mata-mata dan sebagainya. Kalau toh mereka mata-mata, mungkin mereka juga takut dibunuh TNI dan sebagainya, dibunuh Polri. Mengertilah posisinya, pulangkan mereka, nasihatkan, jangan masuk lagi. Ya, kalau Anda masuk sekali lagi, kami bunuh, misalkan seperti itu. Itu baru fair, Pak. Itu baru adil. Tapi kalau mereka yang baru masuk, terjebak mungkin karena pekerjaan, mereka mencari nafkah seperti pendulang dan sebagainya. Mereka nggak ada urusan politik, Pak. Mereka urusan perut dan keluarga mereka. Ya, dan itu sebabnya tolong nilai-nilai kemanusiaan itu jangan sampai diabaikan sama sekali. Harus bisa kita bedakan. Saya sangat menolak pernyataan Sebi Sambom. Ya, bukan soal masalah hard feeling atau apa. Nggak ada, saya nggak ada urusan dengan perjuangan Anda, tidak ada urusan dengan ketetapan Indonesia. Saya nggak peduli, saya urusan kemanusiaan. Jangan bilang perjuangan itu buang Tuhan, buang agama. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu agama, tidak perlu kemanusiaan. Terus Anda berjuang dengan cara apa? Barbarian. Ini padahal Anda masyarakat berbudaya. Injil sudah menguasai tanah Papua. Anda Kristen pasti, Sebi. Kecuali Anda bilang kafir, saya bisa ngerti. Saya yakin Sebi Kristen. Banyak juga yang lain antara tentara TPNPB itu Kristen. Masa dihilangkan sama sekali ajaran kasih itu? Nggak bisa begitu dong. Ya, apalagi orang yang tidak tahu apa-apa. Sudah tidak bersenjata, tidak berdaya, tidak melawan. Masa tetap dibantai sih puluhan orang itu? Diperingati, dilepaskan, diperingati. Ancam satu kali lagi masuk, tidak ada toleransi buat Anda. Kan begitu dong. Kalau boleh bilang, itu mata-mata berbahaya. Saya sudah bilang Pak Lewis, Prai, bahwa nggak usah pakai mata-mata manusia Indonesia sekarang. Satelit sudah mata-matai mereka, Pak. Ya kan, zaman sekarang sudah canggih, Pak. Ya, mereka bisa mendeteksi di mana keadaan TPNPB di hutan-hutan mana. Cuma mereka tidak mau melakukan hal-hal yang brutal, mereka takut juga hukum internasional. HAM, misalkan mau bumi hanguskan, bom, segala macam. Ya mereka juga takut, negara kita bisa bubar juga Indonesia itu kalau TNI Polri bisa melakukan hal-hal yang sembarangan, sembrono di lapangan. Bagaimanapun orang-orang Papua ini manusia harus dilindungi juga. Dan masih masuk warga Indonesia, karena belum merdeka misalkan. Ya, jadi harus dihormati. Maksud saya justru jangan menodai perang suci yang kalian klaim, perang bermartabat untuk kemerdekaan Papua demi orang-orang Papua sendiri. Nah, bagaimana bisa orang sesama orang Papua baku bantai, Pak Louis Pre, dan yang lainnya. Jadi itulah, saya agak kecewa juga melihat semua berita-berita. Masih banyak, Pak, foto-foto yang terlalu sadis, saya nggak boleh tampilkan. Ya, potong leher, kepala dia pegang apa segala macam. Aduh, itu saya bisa kena lampu merah dari YouTube nanti kalau menampilkan hal-hal yang bersifat seperti itu. Ya, jadi kalau saya mau buka semua, Pak, ngeri, Pak. Sepertinya orang Papua itu tidak punya peri kemanusiaan sama sekali kalau ditunjukkan begitu. Ya, dan bukan salah saya, Bos. Saya tidak pernah, karena itu foto dan video dikirimi oleh Sebi Sambom sendiri. Supaya bisa disampaikan di publik. Tujuannya apa coba? Ya, ini yang saya agak bertanya-tanya. Apakah mau menunjukkan brutalisme untuk menteror Indonesia? Sudah salah kalau begitu. Ya, oke. Pak Louis masih ada sedikit sebelum saya kasih sampaikan teman-teman yang lain yang masuk juga supaya mereka berbagi. Silakan Pak, masih ada? Ya, mungkin kembali saya pikir ke depan mungkin kita sebagai media Paradoks Papua juga bisa tolong sampaikan kepada rakyat Indonesia yang mungkin ke Papua dan khususnya mereka mau naik ke daerah-daerah yang kami sudah lihat restricted area, 7 restricted area. Bagaimana mungkin kita bisa sampaikan informasi ini kepada mereka juga bahwa ini daerah-daerah konflik dan mungkin tidak boleh naik ke situ. Karena kami tidak tahu Indonesian military police, they can guarantee your safety. That's the main message that we have to tell them. That the Indonesian military and police cannot guarantee your safety. Jadi saya pikir itu informasi penting yang kita harus sampaikan kepada kita punya masyarakat Indonesia bahwa bisa pergi ya silakan, tapi do not think that Indonesian military and police will guarantee your safety. You're going at your own risk. Jadi itu yang mungkin sama sampaikan kepada
kita punya teman-teman di Indonesia ya. Oke. Hmm. Oke.